adalah dia ingin supaya para periset itu sejahtera, para periset itu fokus bekerja, nggak usah dibebani oleh biaya-biaya yang mestinya itu biaya pemerintah. Kok kenapa biaya itu ditanggung oleh si perisetnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Lucky Octaviano, jurnalis Warta Kota dalam wawancara khusus. Kali ini kita akan berbincang-bincang cukup dalam tentang Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI dan kaitannya dengan BRIN. Nah, kita akan mengulik bersama Ketua Umum PPI, Profesor Insinyur Syahrir Ika MM. Nah, seperti apa tugas PPI atau kedudukannya dalam BRIN? Nanti kita tanya dengan Profesor Syahrir. Apa kabar, Profesor? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, Prof, langsung aja, Prof. Ini ada Perhimpunan Periset Indonesia, PPI. Ya. Bedanya periset, peneliti atau apalagi ya? Itu apa sih, Prof? Itu dulu deh kira-kira gitu. Baik. Mungkin Sobat Warta Kota belum tahu nih, ada beda peneliti sama periset gitu. Baik. Oke, periset itu umumnya dikenal dengan peneliti ya, umumnya. Iya, betul. Karena kalau dalam bahasa Inggris kan researcher ya. Researcher, betul. Oke. Nah, tetapi para komunitas ilmuwan yang bekerja secara prinsip-prinsip akademik ya, prinsip-prinsip ilmiah, ya, itu kan ada metodologinya gitu kan. Kemudian dia ada latar belakang mereka melihat masalah, mengkaji, meneliti, lalu kemudian mereka bisa merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Itu adalah kerja-kerja ilmiah. Nah, mereka yang kerja-kerja yang kegiatannya itu mengikuti prosedur akademik atau prosedur ilmiah ini disebut peneliti, ya kan, disebut peneliti atau researcher. Nah, pertanyaannya, mengapa PPI memilih istilah periset sendiri ya, periset secara periset. Nah, jadi sebenarnya memilih istilah periset ini berangkat dari penggabungan para pejabat fungsional ya di lingkungan ASN ya, yang tadinya berada di LIPI, kemudian di Batan ya, lalu Lapan, BPPT gitu ya. Batan ya, BPPT, dan juga lembaga-lembaga riset di kementerian-kementerian ya. Itu kan bergabung ya sekitar 48 ya, itu ya, bergabung menjadi satu, dan waktu itu diidentifikasi jabatan fungsional yang dibawa ke penggabungan BRIN ini itu jumlahnya 11. Jumlahnya 11. Itu yang paling banyak adalah peneliti. Kemudian yang kedua adalah prekayasa. Prekayasa ada lagi. Nah, lalu berikutnya ketenaga nukliran ya. Begitu. Kemudian yang keempat dan seterusnya itu masih banyak lagi sampai ke perkebunrayaan, gitu kan? Oh, ada perkebunrayaan ada lagi juga segitu. data analis, seperti itu ya. Jadi ini banyak sekali. Kemudian mereka bergabung jadi satu. Setelah bergabung jadi satu, undang-undang peraturan pemerintah yang mengatur tentang ASN itu menyebutkan bahwa setiap jabatan fungsional di kementerian itu harus memiliki satu organisasi profesi. Jadi dulu itu ada organisasi profesi yang peneliti bergabung dalam perhimpunan dalam Himpunan Peneliti Indonesia. Dulu namanya Himpenindo. Kemudian yang prekayasa punya juga, namanya Himpunan Prekayasa Indonesia. Nah, kalau dulu yang namanya Himpenindo itu sentralnya LIPI lah, ya. Kemudian kalau yang Himperindo sentralnya BPPT, ya kan. Nah, peneliti-peneliti lain dan prekayasa yang lainnya itu bergabung di dua ini. Terbagi dua ini. Ya, se-Indonesia bergabung di dua ini. Ya, kalau dia prekayasa ya masuk. Masuknya ke itu Himperindo. Kemudian kalau dia peneliti ya masuknya ke Himpenindo. Nah, ketika BRIN terbentuk, maka ada kesepakatan antara Kepala BRIN dengan dua ketua umum ini, yaitu ketua umum Himpenindo yang waktu itu saya, kemudian ketua umum Himperindo itu Dr. Nyoman, ya.
Nyoman Jujur namanya ya. Jadi kami bertiga sepakat, lalu kami memilih. Istilahnya banyak-banyak ini kalau kita pakai panjang kayak gini, berapa? Itu terlalu banyak, 11 panjang sekali. Lalu Pak Kepala BRIN waktu itu, Pak Kepala BRIN pertama ya, Pak Dr. Handoko, RT Handoko menyarankan, bagaimana kalau kita pakai istilah periset aja gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita disederhanakan. Kalau itu kan semua kegiatan dari yang 11 itu kan mirip-mirip sama gitu, kira-kira kayak gitu. Akhirnya kami sepakat. Lalu kesepakatan itu kami bawa ke Kongres, Kongres Simpenindo maupun Kongres Simperindo, lalu kemudian menjadi Kongres PPI, kan begitu kan? Nah, menggunakan kata periset itu. Dan kata periset ini kami bawa ke Kementerian Hukum HAM untuk dilegalkan. Ya mendapat persetujuan, sehingga kami diberi persetujuan untuk menggunakan Perhimpunan Periset Indonesia dalam kurung PPI, kan gitu. Kira seperti itu. Jadi kata periset itu penggabungan dari semua Jafung yang berada di bawah. Jadi yang dua tadi itu bergabung jadi satu. Satu kemudian ada lagi yang 9 lagi, gabung lagi. Yang tadi yang nuklir dan analit. Itu jadi ya bergabung jadi satu. Oh jadi satu yang namanya PPI itu. PPI itu. Sehingga kemudian nama periset yang digunakan untuk mewakili 11 itu. Nah seperti itu ya. Karena tadi pertimbangan tadi itu, karena cara kerjanya, SOP dan sebagainya, dan prinsip-prinsipnya itu adalah prinsip-prinsip riset kan gitu. Ya udah, riset aja udah gitu. Sehingga kalau kita ke luar negeri, orang juga paham. Kalau kita bilang researcher kan paham orang. Kalau bikin 11-11 kan puyeng orangnya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi pembentukannya, kenapa kita pilih itu adalah itu dasarnya. Jadi pertama itu ya. Nah, kedudukannya di BRIN sendiri. Oke, nah sekarang bagaimana hubungan dengan BRIN? Mengapa misalnya Pak Kepala BRIN itu mengajak kami berdua ini berbicara? Itu tadi ada dua hubungannya. Hubungan pertama adalah tadi peraturan pemerintah, ya, undang-undang tentang ASN kemudian diturunkan itu sampai kepada di undang-undang itu diatur. Jadi manajemen SDM itu diatur tentang jabatan-jabatan fungsional di pemerintahan. Gitu ya. Iya, betul. Nah itu kan antara lainnya tadi itu perkayasa, kemudian peneliti, lalu juga ada dosen, ada analis kebijakan, banyak sekali ya. Dan ini diatur masing-masing ini harus punya organisasi profesi, itu maksudnya. Dan organisasi profesi ini akan diamanatkan untuk melakukan dua hal, terutama dua hal ya, yang memang ini adalah arahan pemerintah ya. Pertama adalah melakukan penegakan etika, kan begitu kan? Jadi masing-masing jabatan fungsional ini mereka bekerja untuk kejujuran ilmiah, untuk kepentingan publik, ya kan begitu? Untuk kemanfaatan, baik kemanfaatan bangsa, kemanfaatan pembangunan secara umum, kemudian kemanfaatan masyarakat, kemanfaatan industri dan sebagainya. Jadi mereka ini harus menjaga etika mereka. Jadi kalau sekali etika dilanggar, itu rusak semua hasil ciptaannya itu, pengetahuannya itu nggak terpakai, nggak ada trustnya kan. Jadi komunitas itu menjaga etika. Kalian menjaga etika sendiri deh, begitu kira-kira. Bikin pedomannya. Nah, ketika bikin pedoman itu nanti dibimbing oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau periset BRIN. Jadi BRIN itu memberikan arahan ke kita kalau ya bikin pedoman itu kira-kira prinsip-prinsip ini perlu ada di pedoman itu. Gitu kira-kira ya. Nah kalau ini ASN dan dibina oleh BRIN, maka BRIN harus memberikan penugasan gitu. Nah jadi penugasan dari PPI. Nah, penugasan itu berbentuk surat keputusan kepala BRIN, menugaskan kepada PPI sebagai satu-satunya organisasi profesi periset di bawah binaan BRIN, gitu loh, gitu kan, di bawah binaan BRIN. Nah baru yang tugas yang kedua itu, nah ini tugas-tugas menjaga diri, namanya ya komunitas itu saling jaga diri masing-masing itu, kalau ada masalah bantu, ya itu tugas-tugas advokasi. Jadi misalnya hasil penelitian ya, sebuah hasil penelitian diklaim oleh orang lain, lalu bawa ke kasus hukum, ya kan? Maka kemudian PPI harus berada di situ untuk mengadvokasi kepada mereka. Jadi mereka punya kenyamanan, ya kan? Kalau tidak advokasi oleh lembaga profesi, goyang dia punya temuan-temuan itu dan bisa
politisasi, kan gitu kan, bisa diarahkan menjadi masalah hukum, itu kan jadi ribet. Nah, jadi di situ kerja-kerja PPI itu ya kerja-kerja terutama dua itu. Lalu yang ketiga adalah ya kan kualitas daripada para periset itu harus dinaikin dong. Betul. Jadi kita saling membantu dan saling share. Nah, karena kita ilmu macam-macam nih. Betul. Jadi kita berkolaborasi dalam hal kompetensi keilmuan masing-masing supaya kita bisa menambah kualitas. Keahlian kita sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang tidak aja spesifik tapi juga general. Kan gitu ya. Betul. Nah, bisa aja spesifik di bidang tertentu, misalnya nuklir misalnya, itu kan spesifik. Tapi ketika nuklir ini dibawa ke kebijakan misalnya efisiensi energi, misalnya kayak gitu ya, kan udah luas tuh. Udah luas. Jadi makin ke atas itu makin melebar kompetensi yang diperlukan. Dan di situ perlu kolaborasi. Nah, tugas PPI yang kedua itu mengkolaborasi itu. Nah, jadi para ahli-ahli itu. Ahli yang beda-beda kompetensinya, beda-beda bidangnya gitu. Betul. Jadi di PPI itu ada Dewan Pakar. Oh, ada Dewan Pakar. Dewan Pakar itu ada kompartemen-kompartemennya. Tergantung bidangnya, ya. Kompartemen yang membidangi teknik dan kompartemen yang membidangi sosial, misalnya. Di teknik dibagi lagi itu. Di sosial dibagi lagi, nah seperti itu ya. Supaya nanti kalau seandainya kita membutuhkan pengembangannya itu, mereka ini punya peran. Nah, baru yang keempat itu tadi yang tadi pagi itu dibicarakan mengenai lembaga akreditasi penerbit ilmiah. Lembaga penerbit. Nah, itu kita buat tadi mengakreditasi para penerbit itu. Tujuannya adalah supaya para penerbit itu memiliki capacity dan quality yang diakui oleh lembaga profesi, ya. Sehingga semua buku yang diterbitkan oleh dia itu akan mendapatkan nilai tinggi di mata pemerintah dan kalangan kepentingan lainnya. Misalnya sebuah buku ditulis, menurut dia udah bagus, ya bagus menurut penulisnya. Menurut dia bagus. Ya, tetapi belum tentu diterima oleh publik. Nah, kalau mau diterima oleh publik, dia harus melewati pengakuan oleh lembaga yang memberikan akreditasi bahwa ini penerbit yang memang bagus. Nah, dia telah melewati persyaratan si penerbit itu. Dengan demikian seorang peneliti menulis buku, misalnya dia terbit di Gramedia, misalnya ya. Nah, si Gramedia ini harus diakreditasi oleh LAPI PPI supaya buku itu bisa diajukan nanti ke pengakuan kualitas di si periset itu di kepimpinannya. Nah, jadi kalau peneliti ya ke BRIN. Kalau perkayasa ya ke BRIN. Kalau dosen ya ke rektornya atau ke menterinya. Jadi ada pengakuan sehingga nilai dia sebagai kalau dulu orang bilang angka kredit ya. Nah, kalau sekarang namanya HKM namanya. HKM itu jadi hasil kerja minimum. Itu diakui nilainya lebih tinggi. Nah, tapi kalau tidak ada pengakuan akreditasi dari PPI, maka nilainya dianggap rendah. Begitu kan? Nah, jadi ini penting. Bukan tidak sah, tidak apa, tapi nilainya rendah. Nah, jadi ini kan kita bicara kualitas nih. Dan dengan begitu penerbit itu juga ikut berkembang. Karena akan banyak buku yang dibuat oleh para ilmuwan ini atau para periset, diterbitkan oleh toko-toko buku yang diakreditasi oleh PPI. Begitu seperti itu ya. Nah, itu penting itu supaya kita menghidupkan ekosistem riset. Nah, di dalam ekosistem riset itu salah satunya adalah penerbit. Penerbit ilmiah itu bagian dari ekosistem riset. Nah, kalau tanpa dia hidup, kita nggak saling. Ini kan kita bicara ekosistem. Ada yang mati, ya kita juga mati, kan begitu. Nah, baru yang satu lagi adalah kita membuat lembaga sertifikasi, sertifikasi profesi untuk periset. Nah, sertifikasi maksudnya begini, untuk kita menjadi seorang profesor riset, itu kan harus memenuhi standar-standar tertentu kan, gitu. Nah, itu di-assess dulu dia. Nah, kalau dia sudah memenuhi standar, maka PPI bisa memberikan
sertifikat ke dia bahwa Anda memenuhi syarat untuk di level ini. Nah, jadi kalau dia masih bawa, misalnya dia peneliti pertama, misalnya baru jadi peneliti. Pemula gitu. Nah, dia kan mau naik ke level muda. Ya, ke muda. Oh. Nah, maka dia harus memenuhi persyaratan di pemuda yang muda ini. Nah, itu harus dapat sertifikasi dari PPI supaya dia dapat pengakuan bahwa dia memenuhi syarat untuk naik ke muda. Nah, itu kalau di periset ASN kan sudah selesai. Kayak kami kan sudah selesai kan. Itu kan diatur oleh BRIN kan. Nah, jadi kami kalau mau naik ke level itu kami uji kompetensi. Uji kompetensi lagi. Setiap level itu ada uji kompetensi. Sama kayak wartawan. Sama kayak wartawan. Jurnalis juga ada dia uji melewati kompetensinya. jenjang itu ya. Tidak bisa loncat tuh nggak bisa. Dia melewati jenjang. Harus ya dari bawah. Pertama, muda, madya, utama. Nah, utama itu profesor. Udah profesor. Jadi mereka kalau sampai di level utama. Profesor nih gitu udah utama nih. Kalau kayak saya profesor itu karena saya udah sampai di utama. Nah, dan utama itu yang mensahkan utama itu Presiden Republik Indonesia. Langsung presiden. Bukan menteri. Langsung presiden. Menteri hanya mengusulkan. Oh, menteri hanya mengusulkan. Nah, presiden menetapkan SK-nya. Jadi semua mereka yang peneliti ahli utama itu yang profesor riset itu mendapatkan keputusan itu dari presiden. Kalau madya ke bawah menteri. Nah, kalau di kita berarti kepala BRIN. Ya, kepala BRIN. Kalau di Kemendikbud berarti menteri. Sorry, di perguruan tinggi berarti Menteri Saintek. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu dia punya cara. Jadi berat itu setiap level naik itu persyaratannya besar. Nah, PPI mengembangkan kompetensi para periset itu supaya mereka itu memenuhi. Kita men-serve apa yang perlu kita. Ada jurnal bagus kita suruh baca gitu, bikin latihan-latihan, bikin macam-macam kayak diklat gitu loh. Nah, seperti itu ya. Juga mengusulkan, Prof. Artinya dari PPI, ini yang periset ini sudah layak naik tingkat, naik level. Enggak, kita nggak sentuh. Itu dia pribadi. Oh, dia pribadi. Nah, dia mau naik level, dia harus lakukan. Tapi kita menciptakan satu kondisi di mana dia bisa mengakses hal-hal yang diperlukan dia supaya dia bisa naik level. Nah, tugas kita itu, termasuk kita bikin learning itu, bikin seminar-seminar, bikin workshop, nah, seperti itu ya. Atau kita bisa bikin webinar gitu. Mereka ikut, semua anggota ikut. Nah, ya ada anggota yang rajin, ada yang kurang rajin, ada ya tergantung masing-masing anggota gitu ya. Tapi tugas kita buat itu. Jadi 4 itu adalah ruh daripada, atau 5 tadi itu adalah ruh daripada apa itu PPI. Kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu jadi hubungan kita dengan BRIN tadi ada semacam penugasan ya. Jadi mungkin kalau pakai teori ilmu entrepreneurship ini semacam agensi gitu. Semacam agensi. Nah, semacam agensi, tugas-tugas pemerintah didelegasikan kepada PPI supaya PPI yang menjalankan, tapi pemerintah membuat regulasi. Pemerintah membuat aturan-aturannya dan mengawasi. Ya kan begitu. Dia tidak ikut campur terlalu dalam. Enggak, dia tidak ikut. Nah, tetapi kita harus comply ke aturan itu. Iya, supaya dipakai oleh pemerintah. Betul. Nah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu mereka awasi PPI. BRIN awasi. Kalau PPI tidak benar bisa dimarahin. Ada dewan pengawas. Dewan pengawas ya BRIN itu ya. Sekaligus dia sebagai pengawas gitu ya. Sekaligus sebagai pengawas. Untuk menjaga tadi, untuk memastikan bahwa PPI itu bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh dia. Gitu kan? Kalau seandainya tidak, berarti ada yang salah di ekosistem riset nasional. Kan begitu kan? Nah, jadi PPI part of ekosistem riset dan inovasi. Apabila PPI bermasalah, itu bermasalah semuanya gitu. Nah, begitu kira-kira hubungannya gitu ya. Jadi tetapi secara organisasi kelembagaan, saya adalah peneliti BRIN. Tapi sebagai PPI, sebagai lembaga ini adalah mitra BRIN. Dan independen. Ada hal-hal tertentu yang kita tidak perlu berminta pendapat daripada kepala BRIN. Semacam misalnya saya mau mengundang seorang menteri gitu ya, untuk kita mau dalami kebijakan dia, ya itu tidak perlu. Nah, dulu kita dengan Tribun Network mengundang kandidat presiden untuk menyampaikan apa gagasan mereka, kita diskusi di
Kompas TV. Ya. Itu tidak perlu. Hanya kita kasih tahu aja, tapi tidak wajib mendapat larangan atau tidak gitu. Nah itu karena independensinya. Jadi dalam hal independensi, BRIN juga harus jaga. Itu maksudnya bahwa independensi kita itu harus dijaga sama dia juga. Kalau kita tidak independen, dia juga bermasalah kan. Berarti lu salah menugaskan PPI dong, gitu. Makanya pertama itu ya. Iya. Nah, Kepala BRIN-nya baru. Iya. Nah, tanggapan PPI sendiri terhadap kepala BRIN yang baru ini seperti apa Pak? Artinya apakah kan Pak Arief Satria juga kepala PPI, kepala BRIN juga seorang periset juga, itu juga ada Pak. Baik, jadi begini, jadi pergantian pimpinan itu kewenangan presiden ya. Menteri, kepala badan itu urusannya presiden. Jadi ini keputusan presiden. Jadi bagi PPI siapapun yang diputuskan presiden menjadi kepala BRIN itu pimpinan kita. Artinya sekarang kalau kemarin saya selalu bertemu berkonsultasi dengan kepala BRIN LT Handoko kan begitu ya kan. Sekarang dengan Pak Arief Satria, kemarin kami panggil Pak LTH ya, Pak LTH, sekarang Pak Arief Satria. Jadi nggak ada masalah. Ya bagi kami ya bagi itu juga bagian dari nanti tinggal dari beliau ini kita pelajari juga. Misalnya beliau ini track recordnya gimana? Kan kita tahu bersama. Kami semua tahu, apalagi beliau kan rektor IPB. Ini banyak nih alumni IPB di sini banyak. Angkatan sekian gitu ya. Banyak sekali. Nah, jadi kami melihat bahwa pergantian ini yang biasa saja ya, bagi secara politik kan biasa saja. Kabinet barangkali perlu di penyegaran. Ya, jadi diperlukan tenaga muda atau tenaga baru dengan warna lain gitu kan. Ya itu dinamika organisasi. Nah, tapi kami menyambut baik. Kenapa? Karena fondasi BRIN kan sudah dibangun oleh Pak LTH. Dan itu tidak mudah membangunnya. Kenapa? 4 atau hampir 5 lembaga riset termasuk empat yang besar yang besar itu termasuk satu lagi Eijkman kan. Jadi sebetulnya 5 lah gitu. Ditambah dengan 48 KL kementerian lembaga. Itu kalau nggak orang-orangnya peneliti itu dipindahin ke BRIN. Bayangkan, memindahin antar direktorat aja udah susah. Bagaimana memindahin antar kementerian? Jadi prestasi terbesar Pak Handoko adalah mampu ya memindahkan itu dan tidak ada gejolak. Bikin fondasi yang. Jadi dia buat fondasi. Kalau kemudian dibuat regulasi supaya para periset ini diberi iklim untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja dengan baik, ya kan? Kemudian ya dia juga tidak terlalu membuat boros-boros anggaran, ya kan? Dia ingin mengatakan bahwa para periset itu bisa, mereka juga bisa mencari financing kalau mereka mampu menawarkan proposal yang bagus. Jadi itu juga pancingan-pancingan juga. Jadi kalau sebenarnya kalau para periset itu ini misalnya dalam pandangan Pak Handoko ya, kalau para periset itu mereka mampu menawarkan proposal yang bagus mengenai sebuah riset dan inovasi, kan mereka akan cari lembaga-lembaga donor, mereka akan cari industri untuk membackup, maka dia akan nah kalau seandainya dia periset Indonesia, dapat bantuan dari Eropa, dapat bantuan dari Kanada, ya kan, misalnya dari Jepang, maka dia kan ada terjadi capital inflows dari luar masuk, kan bantuan masuk, berarti bagus kan, tapi bisa menghemat anggaran negara dong. Mungkin cara berpikir Pak LTH seperti itu ya, dan banyak periset yang memanfaatkannya ya, dan mereka punya kemampuannya. Selama ini ada beberapa. Betul, dan dia memberikan harga tinggi kepada para periset yang mampu melakukan fundraising dengan menawarkan proposal-proposal yang bagus. Hasilnya nanti dia terbitkan dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi tinggi di global, ya kan, seperti Scopus dan sebagainya. Maka knowledge itu menjadi knowledge global.
Jadi kontribusi yang ingin ditawarkan oleh Pak LTH itu bagaimana para periset kita memberi kontribusi knowledge kepada dunia gitu. Itu kan kerja besar. Nah, tapi PPI menambah satu, bagaimana kalau karya-karya mereka itu menjadi fondasi untuk mereka bisa mampu menjadi finalis di Nobel Prize. Nah, itu yang kita belum kan? Nah, kita mengarah ke situ. Nah, PPI bergandeng tangan dengan BRIN, kita mempersiapkan para ilmuwan-ilmuwan kita, para periset kita ini untuk di satu saat mungkin kita Indonesia juga ada orang yang ada ilmuwan kita atau ada periset kita yang bisa mendapatkan Nobel Prize. Itu kan impian kita. Harus dimulai dari sekarang. Kalau sekarang nggak ya. Nah, jadi fondasi yang dibuat oleh Pak Handoko ini harganya cukup tinggi. Itu tentu akan dirawat oleh Pak Arief Satria, ya kan? Kemudian dengan leadership dari Pak Arief Satria, beliau akan memanfaatkan ini untuk mengutilize lagi sampai menaik ke productivity yang lebih tinggi dan bermanfaat bagi bangsa, ya kan? Yang lagi ditunggu-tunggu masyarakat dan industri kan. Nah, kemudian terutama mensupport kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo saat ini. Pak Prabowo kan punya mimpi besar nih. Contoh pertumbuhan ekonomi nanti 58%, kan besar itu. Di mana BRIN ada di situ. Nah, maka bagaimana? Iya. Kemudian beliau ingin supaya pendapatan itu merata. Nah, bagaimana BRIN bisa berkontribusi? Kan begitu kan? Beliau ingin supaya ada efisiensi di dalam pembangunan. Nah, bagaimana BRIN berkontribusi? Maka beliau kemudian membuat fokus dia ke pangan, energi dan air. Nah, itu disambut oleh para periset. Periset di bidang pertanian. Wah, ini keren nih. Apa yang kalian lakukan? Beliau akan dorong itu pasti. Kan begitu kan? Jadi ada opportunity daripada periset yang bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan sebuah satu bidang itu, mereka akan banyak tugasnya akan diberikan oleh beliau. Ya kan, supaya tantangan atau kebutuhan yang diinginkan oleh presiden itu bisa disupport dari sisi riset dan inovasi, ya kan? Nah, begitupun dengan yang air. Air itu luas ya. Air itu bisa air darat maupun air laut kan. Bisa ya, potensi-potensi kelautan, perikanan dan sebagainya itu. Dan sekarang juga ancaman-ancaman pengurangan air kan, untuk air minum dan sebagainya. PDAM lagi kurang begitu bagus, banyak ruginya. Nah, ini bagaimana? Ada jaminan nggak air kita ke depan? Sustain nggak nih? Nah, itu BRIN akan ada posisi di situ. Maka ahli-ahli kita yang periset membidangi bidang itu akan punya posisi berperan di situ. Baru yang energi, beratnya energi nih. Misalnya bagaimana supaya fosil semakin kurang? Kalau kita kan potensinya kurang nih. Nah, tentu kita akan cari energi alternatif yang itu bisa mengcombine gitu ya. Untuk fosil fosil makin turun. Jadi misalnya bioenergi dikombine. Nah, jadi makin lama ya fosil tetap dibutuhkan juga untuk industri tertentu. Tapi supaya hemat energi, ada alternatif. Dan alternatif ini itulah BRIN di situ buat inovasi kan. Mereka buat uji coba energi yang baru, belakangan agak viral. Ya itu ya. Itu termasuk juga termasuk, tapi harus diuji oleh BRIN dulu, karena pemerintah yang punya capacity dan punya kewenangan itu mengatakan bahwa ini perlu nggak kita sebarluaskan, perlu nggak kita komersialkan, bagaimana kita bangun industrinya. Jadi disitulah letak peran dari. Nah, beliau fokusnya kalau kita lihat arahan-arahan beliau itu ke situ, dan dia minta ke kita semua supaya kita berperan aktif. Dan salah satu hal baru yang beliau sampaikan yang barangkali hari ini disambut baik oleh para periset adalah dia ingin supaya para periset itu sejahtera, para periset itu fokus bekerja, nggak usah dibebani oleh biaya-biaya yang mestinya itu biaya pemerintah. Kok kenapa biaya itu ditanggung oleh si perisetnya? Nah, beliau ke arah situ. Jadi ada hal baru yang membuat bahagia. Sehingga periset itu dia. Bagi dia, kalau periset itu bahagia, periset sejahtera, maka dia bisa produktif. Kalau dia produktif, maka tujuan-tujuan pembangunan itu kan akan tercapai. Rakyat akan senang, kita akan makin maju, kan begitu ya. Banyak rakyat yang mendoain kita. Nah, itu kata beliau.
Kalau kita kerja bagus buat rakyat, rakyat akan mendoain kita. Gitu kira-kira. Dan mudah-mudahan banyak juga anak muda sekarang ya bercita-cita jadi periset. Oh iya, betul. Nggak cuma bercita-cita jadi YouTuber. Jadi pejabat ya, YouTuber. Kalau cuma jadi YouTuber, bercita-cita harusnya jadi periset. Nah itu tuh, jadi itu BRIN dan PPI berusaha keras untuk orang-orang pemuda-pemuda kita tuh memilih karir di bidang periset. Okay. Sekarang udah agak menurun nih, harus kita balikin. Ya, gitu. betul. Oke. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Ya, Pak baik. Profesor, Ya. ngobrolnya seru banget soal PPI dan BRIN dan kedepannya seperti apa. Iya, iya. Terima kasih, semoga apa yang diprogramkan PPI Ya. juga ke depan juga bisa terlaksana dengan Amin, ya rabbal alamin. baik. Prof, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak nih. Ya. Demikian Sobat Warta Kota, obrolan singkat tapi penuh isi dengan Profesor Syahrir Ika, Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia, tentang bagaimana soal periset dan hubungannya dengan BRIN dan bagaimana sepak terjangnya di Indonesia. Sekian, jumpa lagi dalam wawancara khusus lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.